Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fauzi, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya sekarang sedang melaksanakan PPL ketiga di SMK Taruna Bahasa Ciamis yang beralamat di Jalan Raya Banjar, kilometer 3 Jatung Ciamis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan kebiasaan untuk mengecek suhu dan pemberian hand sanitizer ya. Silakan mulai dari yang sebelah kanan dulu. Oke ya, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, kalau kabar kalian mungkin baik-baik saja, ya Bapak senang dengarnya dan mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Kalian lihat di samping kanan kiri, siapa tahu masih ada sampah yang berserakan ya, atau di kolong meja. Silakan dicek. Ini sebagai kebiasaan sebelum belajar. Ada? Tidak. Nah, bagus ya, berarti kalian sudah melaksanakan kebersihan setiap hari. Nah, selanjutnya silakan untuk memulai pembelajaran. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa, Bapak itu selalu mengecek kehadiran kalian. Siapa tahu di antara kalian itu masih ada yang belum datang atau tidak hadir ya, karena berbagai alasan, entah itu sakit, izin ataupun tanpa keterangan alias apa. Pengecekannya ada badan, ya, kemudian Adinda hadir ya. Ameoda hadir. Dipa kemana? Sakit ya. Biasa ya, kalau misalnya ada yang sakit kita doakan agar segera disembuhkan dari penyakitnya dan mudah-mudahan segera bisa berkumpul kembali bersama kita ya dalam pembelajaran. Dilanjutkan, kita itu harus melaksanakan kebiasaan sebagai bukti kita itu cinta kepada tanah air ya, dan meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Berarti harus menyanyikan apa? Lagu nasional. Motivasinya kepada kalian. Apakah kalian itu ingin menjadi orang yang sukses? Ingin semuanya? Ingin. Dengan cara apa kita mencapai kesuksesan itu? Apakah dengan rela-rela, dengan santai, dengan rebahan? Ya, tentunya harus dengan belajar, kemudian usaha dan doa. Ya. Percuma kalian itu hanya berdoa tapi tidak usaha, ya tidak belajar, jadi akan sia-sia. Karena apa? Karena kesuksesan itu tidak ada yang kebetulan ya. Semua itu ada prosesnya. Karena apa? Proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kemudian ada manfaat dalam pembelajaran hari ini. Manfaatnya apa? Dengan kita belajar teks tersebut ya, kita dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Betul? Nanti misalnya kalian itu setelah lulus ingin apa? Bekerja. Misalnya bekerja di mana? Misalnya bekerja di puskesmas ataupun rumah sakit. Pasti kan nanti ada tes. Entah itu tes tulis atau lisan. Nah, biasanya di akhir itu ada apa? Ada kegiatan wawancara atau interview.
Dengan belajar teks prosedur, mudah-mudahan kalian nanti akan mudah ketika melaksanakan wawancara, dan wawancara itu berjalan dengan lancar. Itu harapannya ya, nah seperti itu. Masih ingat materi kemarin tentang apa? Ya, Linda, tentang apa kemarin? Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Apakah ada kaitannya dengan materi sekarang yang akan kita pelajari? Ada, Pak. Ada. Karena materi pertemuan yang lalu membahas bagaimana merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Ya. Menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur, jelas ya, ada kaitannya dengan materi pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu kalian apa merancang tentang bagian dari yang pertama itu apa? Struktur. Ya. Apa tujuannya yang akan kita pelajari hari ini? Ya jelas ya, tujuannya kali ini pertama tadi harus mampu apa? Menyebutkan struktur. Yang kedua harus mampu menentukan kaidah kebahasaan. Dan yang ketiga itu kalian harus mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan. Tentang apa itu teks prosedur? Rifa, ayo Rifa apa? Suatu bentuk teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan satu kegiatan. Tujuan yaitu merupakan pengantar topik yang akan dijelaskan dalam teks, atau disebut juga bagian apa? Bagian pendahuluan. Berisi apa biasanya pendahuluan itu? Berisi tentang definisi yang atau manfaat dari teks yang dijelaskan. Kemudian yang kedua itu apa? Langkah-langkah yang berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Tadi kan seperti langkah-langkah yang pertama, kedua, tiga, dan seterusnya. Dan yang ketiga, nah, itu ada penegasan ulang. Berupa apa? Yaitu berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Nah, ini yang Bapak sampaikan sifatnya adalah opsional atau pilihan. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan teks prosedur. Ada yang tahu kaidah kebahasaan apa saja? Ya. Imperatif. Imperatif itu apa? Kata keperintah. Kemudian yang kedua, partikel. Partikel itu, ada yang tahu partikel? Partikel itu penegas dalam kalimat. Dan kemudian ada apa? Konjungsi. Siapa itu konjungsi? Kata hubung atau kata sambung, ya, kata hubung. Kemudian yang keempat, kira-kira, ya, silakan. Menggunakan pernyataan persuasif. Menggunakan pernyataan persuasif. Ya, betul ya, persuasif. Ada kata persuasif? Kalimat yang bertujuan untuk memengaruhi seseorang, ya, supaya orang tersebut mengikuti apa yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu ada itu apa? Biasanya teknis. Ya, teknis itu, nah, istilah-istilah yang digunakan seperti contoh dalam teks prosedur kiat menata rambut pendek. Contohnya misalnya ya, pasti ada istilah-istilah seperti apa? Ada hair dryer, kemudian apa lagi? Ada serum. Nah, buat diskusi kelompok Bapak akan bentuk kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Bapak akan membagikan LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya berbeda-beda ya, teks prosedurnya. Jadi nanti kalian kebagian yang teks mana tidak masalah ya. Yang penting bisa terselesaikan dengan baik secara berdiskusi. Kelompok berapa ini? 3 ini. Kelompok 4 ya. Kelompok 2 ya. Ayo kelompok 2 silakan.
Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tetap semangat pada hari Senin. Apa yang dimaksud dengan struktur teks prosedur? Suatu bentuk teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan. Adapun kaidah kebahasaan di teks prosedur yang berjudul Kiat Tetap Semangat pada Hari Senin adalah kata kerja imperatif, kata teknis, konjungsi dan partikel, dan yang terakhir pernyataan persuasif. Struktur teks prosedur dari teks yang berjudul Kiat Tetap Semangat pada Hari Senin adalah: yang pertama, tujuan berada di awal paragraf atau pada bagian tesis. Yang kedua, langkah-langkah berada mulai dari paragraf 2 sampai paragraf 4. Yang ketiga, penegasan ulang berada di bagian akhir paragraf atau paragraf kelima. Silakan Adinda. Kata yang ada konjungsi dan partikel. Itu tuh konjungsi apa? Dengan begitu itu termasuk ke dalam contoh dari konjungsi kausalitas karena menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Logikanya, kenapa paragraf 1 disebut struktur tujuan? Berikan alasannya. Karena biasanya dari awal teks itu berisi tentang pengenalan tentang topik yang akan dibahas, dan di paragraf ini kita akan tahu bahwa dari kita membaca teks ini untuk mendapatkan tujuan agar kita dapat pulang kantor dengan tepat waktu. Akhiri. Sekian yang dapat presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang buat tuh. Tangan buat kalian semua ya. Baik ya, setelah melihat tampilan dari setiap kelompok memang sudah luar biasa, sudah ada peningkatan dari pertemuan yang lalu ya. Dari segi penyampaian sudah cukup jelas. Hanya tadi ada beberapa yang masih agak tersendat-sendat ya, atau mungkin ragu dalam menyampaikan kalimat dalam teks tersebut. Nah, seperti itu. Tapi secara keseluruhan sudah bagus, sudah mulai menunjukkan keberanian tampil di depan. Nah, seperti itu. Bagaimana pada hari ini? Apakah kalian dapat memahami tentang teks tersebut? Dapat memahaminya? Dapat ya. Nah, silakan. Ada yang mau menyimpulkan untuk materi pertemuan hari ini? Siapa yang menyimpulkan? Pak, Iya, Pak, silakan. simpulan pembelajaran pada pertemuan sekarang yaitu dengan kita memahami struktur teks prosedur, kita dapat mengetahui bagaimana menentukan tujuan, langkah-langkah dan penegasan ulang. Selain itu juga kita dapat mengetahui kaidah kebahasaan yang ada dalam teks tersebut. Misalnya ada kata imperatif, partikel, konjungsi, kalimat persuasif, dan deskripsi alat jika teksnya tentang menjelaskan cara. Nah, seperti itu ya simpulannya. Jadi kalian itu bisa mengetahui apa saja struktur yang ada dalam teks prosedur dan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks prosedur. Nah, Bapak Heri yang pembelajaran hari ini, dan silakan kalian belajar lagi untuk pertemuan yang akan datang, yaitu masih dalam teks prosedur, yaitu memproduksi teks prosedur. Nah, seperti itu ya. Nah, silakan untuk mengakhiri KM Ade Badar untuk menutup kegiatan pembelajaran ini.